orang-orang yang menuju perjalanan ma'rifat ini biasanya dengan keinginan-keinginan yang tinggi tentang duniawi tadi, sehingga membuat perjalanan batinnya itu menjadi terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit adalah manusia rahasia. Tentang Satrio Piningit ini, kita semua barangkali sudah banyak mendengar, sudah banyak dibahas dan dibicarakan di berbagai tempat maupun media, di mana pembahasan tentang diri beliau sehubungan dengan berbagai macam kondisi alam yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dengan adanya berbagai macam kejadian dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi, baik di Nusantara, Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Jadi saudaraku, kalau menurut pandangan saya terhadap sosok yang bernama Satrio Piningit, menurut pandangan saya, beliau ini bukan manusia sembarangan. Artinya, saya memandang beliau sebagai manusia rahasia. Kenapa saya katakan begitu? Karena beliau ini belum muncul, namun karismanya, powernya sudah menggema di mana-mana. Sekalipun beliau belum muncul, namun beliau sudah begitu dikenal. Seakan-akan manusia yang ada, seakan kita tidak sabar lagi untuk menyaksikan kedatangan beliau atau kemunculan beliau yang sudah banyak dibicarakan itu. Bagi saya, Satrio Piningit ini manusia yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah manusia rahasia yang memang sangat misterius. Karena sangat rahasianya beliau, banyak kalangan yang memandang bahwa dengan adanya fenomena-fenomena alam yang terjadi, seakan-akan hanya beliau yang bisa mengendalikan semuanya. Seakan-akan
harapan hanya ditujukan kepada beliau yang bisa dan mampu mengendalikan apa yang sedang terjadi, yang dialami oleh manusia di muka bumi. Saudaraku, kalau menurut pandangan saya terhadap sosok Satrio Piningit, beliau adalah manusia yang sudah mencapai tingkatan kesempurnaan diri, di mana kesempurnaan itu manusia biasa tidak bisa menjangkau perjalanan beliau, utamanya tentang perjalanan batin beliau, atau dalam istilah orang spiritual adalah perjalanan tingkatan spiritual yang beliau miliki. Bahkan di kalangan para ahli tasawuf pun sangat memuliakan, menjunjung tinggi kedudukan martabat beliau. Karena begitu tingginya makam makrifat beliau, tingkatan makrifat beliau yang sangat jauh berbeda dengan manusia biasa dalam hal ilmu tasawuf. Jadi saudaraku, dalam tingkatan ilmu tasawuf yaitu makrifat, hanya Satrio Piningit yang bisa mencapai tingkatan ini. Saya memandang seperti itu karena menurut yang saya pahami tentang perjalanan ilmu tasawuf, khususnya tingkatan ma'rifat, itu tidak sembarangan bila kita mau mempelajari tentang tingkatan ilmu yang satu ini. Karena apa? Ilmu tasawuf tidak terlalu memandang dunia ini sebagai tujuan. Namun yang saya pahami, ilmu makrifat itu bila tanpa petunjuk dan hidayah, maka perjalanan menuju tingkatan makrifat itu bisa gagal, saudaraku. Karena kenapa? Perjalanan menuju tingkatan makrifat ini terlalu banyak tantangan, terlalu banyak ujian, banyak hal-hal yang menjadi syarat untuk bisa menuju makrifat itu. Lain halnya dengan masalah ilmu dunia, itu barangkali siapapun barangkali asal ada kemauan, itu mungkin bisa. Tetapi yang namanya ilmu makrifat itu tidak sembarangan. Ada orangnya. Yaitu orang-orang yang memang dipilih, yang akan menjadi kekasihnya. Kekasih siapa? Sudah jelas. Yang saya maksud adalah sang penguasa alam semesta ini. Yang menguasai alam semesta ini, pemilik jagat raya ini, sebagai kekasihnya. Orang-orang yang menuju di tingkatan ini, bila sudah ditetapkan, bila sudah dikehendaki oleh Allah, maka selalu dibimbing. Dia sendiri yang membimbing. Maka itu sering kita dengar bahwa Satrio Piningit itu, guru beliau adalah guru daripada semua guru yang ada di bumi ini atau di alam dunia ini. Tidak lain guru beliau adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Allah lah yang menjadi guru pembimbing beliau. Beliau selalu dibimbing, diawasi, dipantau
Karena begitu sayangnya, begitu cintanya Allah kepada beliau sebagai kekasihnya yang akan mewakili dirinya di muka bumi ini. Karena memang Allah itu tidak bisa nampak di hadapan manusia atau makhluknya. Maka diutuslah utusannya sebagai wakilnya, termasuk Satyo Piningit. Jadi saudaraku, Satyo Piningit ini, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak, mohon maaf, bukannya saya merendahkan saudara-saudara saya, termasuk yang menonton video ini, tentang perjalanan menuju ma'rifat, pencarian diri atau pencarian untuk mengenal siapa diri dan siapa Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan saya merendahkan saudara-saudara saya, dimanapun berada. Sekali lagi, saya mohon maaf. Namun dalam hal ini, menurut pemikiran saya, hanya beliau yang mampu, yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah. Di mana tingkatan ini memang banyak manusia atau orang-orang yang mencari untuk bisa mencapai perjalanan ini atau untuk mencapai tingkatan ini. Namun tanpa petunjuk dan hidayah, maka perjalanan manusia itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Karena apa? Perjalanan ilmu tasawuf itu, perjalanan menuju ma'rifat itu tidak mudah, tidak gampang. Seperti membersihkan hati, mensucikan hati dari berbagai macam urusan dunia. Syarat-syarat ini bagi saya tidak mudah kalau bila dijabarkan luas dan tidak akan bisa dibahas dengan pembahasan yang singkat. Panjang pembahasannya dalam hal urusan dunia. Kalau menurut saya secara pribadi, belajar ilmu tasawuf untuk menuju ma'rifat itu bukan kita meninggalkan dunia sama sekali. Jasad atau tubuh ini sebagai yang bersifat benda itu tidak akan bisa menghindari urusan dunia. Tanpa melalui urusan dunia, apapun yang dilakukan tidak akan mungkin berhasil. Namun dalam hal urusan dunia, bagi orang yang menuju ma'rifat, itu adalah hanya sekedar untuk bisa menyambung hidup agar bisa mencapai tujuannya di dalam pencariannya, yaitu untuk mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Seperti itu perjalanan orang-orang yang mau mencapai tujuan menuju ma'rifat. Tidak meninggalkan dunia. Adapun yang dikatakan sebagai syarat untuk bisa menuju mengenal Allah, haruslah memfanakan diri. Bagi saya, bukan menghancurkan diri secara total atau bunuh diri. Bukan seperti itu. Memfanakan diri atau menghancurkan diri adalah menghancurkan sifat-sifat duniawi yang sifatnya negatif. Artinya apa? Sifat-sifat buruk itu yang ada pada diri manusia, yang bila sifat ini tidak mampu dikendalikan, maka perjalanan menuju ma'rifat itu tidak akan bisa dicapai. Itu syarat utama bagi pencari ma'rifat. Bagi saya pribadi seperti itu.
Saya tidak tahu saudara saya termasuk yang menonton video ini seperti apa pemahamannya tentang pencarian menuju ma'rifat. Tapi kalau bagi saya seperti itu. Memfanakan diri sebagai syarat untuk bisa mencapai ma'rifat, bukan menghancurkan diri. Bukan seperti itu. Tetapi penghancuran diri atau menghancurkan diri adalah menyingkirkan semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Seperti hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Karena sifat inilah yang bisa menghalangi perjalanan untuk menuju ma'rifat. Untuk itu saudaraku, perjalanan menuju ma'rifat ini bagi saya tidak mudah, tidak gampang. Perjalanan menuju tingkatan ini butuh proses. Karena menuju perjalanan ini selalu dihadang dengan berbagai macam cobaan, tantangan dan rintangan yang kadangkala si pencari atau orang yang menuju ma'rifat itu kadang tidak sanggup karena begitu sulitnya, begitu banyaknya tantangan-tantangan untuk menuju ke sana. Ini persoalan perjalanan batin. Yang dicari ini bukan sesuatu yang bersifat materi atau kebendaan. Sehingga yang dipersiapkan adalah mental kita, kebersihan hati kita yang bisa membawa kita untuk bisa mencapai tingkatan itu. Disinilah masalahnya sehingga orang-orang yang menuju ma'rifat itu, kecuali orang-orang yang sudah dipilih sehingga menjadi yang terpilih. Satu-satunya manusia yang terpilih dan yang dipilih adalah Satrio Piningit. Beliaulah yang mampu menjalankan ini. Beliaulah yang menjalankan itu semua. Saya sendiri menyadari bahwa apa yang saya ketahui belum seberapa. Karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan kadangkala tanpa saya sadari, di lingkungan saya, dimanapun saya berada, mungkin sering mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Nah, sifat-sifat ini yang saya anggap mungkin belum bisa untuk menuju ke tingkatan ma'rifat itu. Itu menurut saya. Tidak sembarangan, saudaraku. Tidak gampang, tidak mudah. Kalau hanya kita belajar teori atau melalui kajian-kajian. Mohon maaf, itu bisa saja. Namun masalah ini, masalah perjalanan batin. Yang kemudian akan terhubung ke alam astral atau alam gaib. Di mana alam ini sangat halus. Dan apabila kita tidak siap secara mental atau secara kejiwaan, boleh jadi kita akan gagal. Seperti itu, saudaraku. Jadi, menurut saya, perjalanan menuju ma'rifat ini, menurut yang saya alami, orang-orang yang menuju perjalanan ma'rifat ini biasanya dengan keinginan-keinginan yang tinggi tentang duniawi tadi sehingga membuat perjalanan batinnya itu menjadi terhalang. Sehingga apa yang terjadi? Mohon maaf. Kadangkala orang yang mencari ilmu ini untuk mencapai tingkatan ma'rifat itu menjadi bermasalah di lingkungannya. Padahal bahasanya, ceritanya itu luar biasa tentang ma'rifat. Tetapi perilakunya kadang banyak mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Itu apa penyebabnya?
Karena menurut saya, apa yang dipelajarinya itu boleh dibilang gagal. Karena perjalanan menuju ma'rifat ini adalah perjalanan batin, itu haruslah bersih hati, mensucikan hati, sehingga banyak kalangan para ulama, para aulia yang sudah ternama, memberikan pesan kepada orang-orang yang menuju pencarian tentang ma'rifat itu, haruslah syarat yang paling diutamakan itu adalah memfanakan diri, seperti yang saya katakan tadi. Untuk mencari atau menuju perjalanan ma'rifat itu adalah memfanakan diri. Artinya, sifat-sifat duniawi atau sifat-sifat buruk yang ada di hati setiap orang yang mau mempelajari tentang ma'rifat itu harus bisa disingkirkan atau bisa dimusnahkan, dihilangkan, ditinggalkan. Itulah maksud daripada memfanakan diri. Seperti itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, perjalanan menuju ma'rifat ini untuk mengenal diri dan mengenal Allah, itu hanya satu peningit yang mampu. Hanya beliau yang mampu, saudaraku. Sebagai manusia cahaya atau manusia sempurna, yang kalau menurut saya, beliau yang barangkali yang mampu mengendalikan ini, yang bisa menyelamatkan dunia ini dari berbagai macam bencana-bencana yang menimpa manusia. Kiranya, saudaraku, bisa diambil manfaatnya dari pembahasan ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan, kita diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, agar kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan damai dan tenteram. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.